belajar tentang lingkaran dan unsur-unsurnya. Nah, di sini ada lingkaran 41 dan lingkaran 42. Nanti bila kalian sudah menonton yang 41, silakan dilanjutkan ke part 2. Oke. Pertama, unsur-unsur lingkaran. Dalam unsur-unsur lingkaran terdapat beberapa. Pertama, jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan satu titik lingkaran. Misalkan seperti ini. Oke, ada titik O. Titik O, titik pusat lingkaran selalu di tengah-tengah ya. Oke, titik O. Ada titik A di tepi lingkaran. Nah, maka jari-jari adalah titik pusat dengan satu titik pada lingkaran. Nah, jadi ada garis di sini yang menghubungkan titik. Aduh, sorry ya, gambarnya jadi melencong-melencong. Atau misalnya dari O ke titik B. Nah, sedikit lurus. Oke. Jadi OA, OB ini adalah jari-jari lingkaran. Nah, diameter, apa itu diameter? Diameter garis yang menghubungkan dua titik berbeda pada lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Jadi kalau misalnya jari-jari itu hanya menghubungkan titik pusat dengan satu titik lingkaran, maka kalau yang diameter itu menghubungkan dua titik pada titik lingkaran. Misalnya di sini ada titik C. Nah, maka kalau ditarik lagi ke sini, menceng begini, harusnya lurus ya. Oke. Nah, ini AC itu adalah diameter. Jadi AC ini diameter. Kalau AO atau OA itu adalah jari-jari. Nah, dari sini kalau AO dan CO itu dua jari-jari, jadi AO itu juga jari-jari, CO jari-jari, BO jari-jari, maka kalau AC diameter, AC ini dua kalinya jari-jari. Jadi dapat ditarik kesimpulan di sini, kalau diameter itu dua kalinya jari-jari, maka kalau jika diameter itu dua kali jari-jari, maka jari-jarinya itu adalah setengah diameter. Ya, jadi AO ini jari-jari itu setengahnya dari AC. Gitu. Kemudian ada yang namanya busur lingkaran. Apa itu busur lingkaran? Misalnya di sini ada titik O. Kok O terus? Nah, di sini M. Di sini N. Ada garis yang menghubungkan apa tadi? OM itu adalah jari-jari. ON juga jari-jari. Nah, oke. Maka garis lengkung yang merupakan bagian dari tepi lingkaran itu yang namanya busur lingkaran. Nah, seperti ini. Jadi, ini garis lengkung ini yang namanya busur lingkaran. Jadi MM ini itu adalah busur lingkaran. Lingkaran. Tali busur, garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Dua titik pada lingkaran, tapi tidak melalui titik pusat lingkaran. Jadi kalau misalnya di sini ada titik M, terus ada titik N, mau menghubungkan, begini. Nah, ini namanya tali busur. Jadi kalau busur lingkaran itu melengkung di tepinya, kalau MN itu yang menghubungkan dua titik pada lingkaran tapi tidak melalui titik pusat, tapi bukan garis lengkung juga. Jadi misalnya di sini ada juga titik C, gitu ya. Nah, jadi MC itu adalah tali busur.
seperti itu. Kemudian unsur-unsur lingkaran selanjutnya itu ada tembereng, daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Maka pertama kita buat jari-jarinya dulu karena dibatasi oleh tali busur dan busur. Kita buat dulu. Di sini ada titik O, di sini ada titik N, di sini ada titik N. Kalau kita tadi sudah mengenal tali busur dan juga busur, maka di sini ada yang melengkung. Oke. Nah, terus tali busurnya ada di sini. Jadi daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur itu namanya tembereng. Sebentar. Oke. Jadi yang ini, nah bagian yang warna merah ini itu namanya tembereng. Seperti itu. Dia kan dibatasi oleh tali busur MN dan busur MN. Nah, seperti ini. Jadi ini yang namanya tembereng. Dibatasi oleh busur dan tali busur. Kemudian juring, daerah yang dibatasi oleh sembarang dua jari-jari sembarang, nggak harus MN, nggak harus di sini, dan sebuah busur. Oke, jadi misalnya di sini ada yang namanya titik A. Seret, tarik garis, oke. Terus ada titik B. Nah, terus ada busur AB. Oke. Maka daerah yang dibatasi oleh sembarang dua jari-jari dan tali busur itu namanya dan busur itu namanya juring. Oke. Jadi di sini. Nah, inilah yang namanya juring. Namanya juga daerah ya. Jadi di sini diwarnai biar membedakan kayak sepotong pizza gitu ya. Kemudian apotema. Ruas garis yang ditarik dari titik pusatnya O dan tegak lurus dengan tali busur. Tali busur tadi kan NN ya. Kalau misalnya guru tarik dari sini ke tegak lurus. Kalau tegak lurus membentuk sudut apa? Sudut. Misalnya di sini ada titik A. Nah, maka OA ini adalah apotema. Dia tegak lurus dengan tali busur MN. Itu yang namanya apotema. Kalau yang ini juring. Kalau yang merah ini tembereng. MN adalah busur, MN yang melengkung. MN yang ini namanya tali busur. Dan O adalah titik pusat, MO jari-jari. Dan diameter itu 2 kalinya jari-jari. Kemudian next, ada yang namanya keliling dan luas lingkaran. Sebetulnya ini sudah kalian pelajari ketika pada jenjang SD ya. Kelas 6 kalian sudah belajar tentang lingkaran, tentang keliling dan luas lingkaran. Jadi ini hanya sedikit mengulas saja. Keliling lingkaran ada 2. Bisa K sama dengan pi D, di mana pi-nya itu bisa 3, bisa kini K-nya bisa pi kali D, di mana pi-nya bisa 3,14 ini ya. Atau pi-nya sama dengan 22/7. Atau keliling lingkaran bisa juga 2 kali pi kali R. R-nya itu di mana R adalah jari-jari. Oke. Dan keliling lingkaran, harusnya ini luas lingkaran ya. Jadi ini harusnya luas
Ini tuh harusnya L, sorry kalian ralat sendiri ya. Nanti jadi L ini adalah luas lingkaran. Ini L, harusnya L, bukan K ya. Jadi kalau yang atas ini itu ini keliling lingkaran, kalau yang ini luas lingkaran. Apabila yang diketahui diameter pada soal, maka kalian bisa pakai yang ini. Apabila yang diketahui diameter pada luas, diminta menentukan luasnya, maka kalian bisa pakai 1/4 pi d kuadrat. Oke, kalian bisa pakai pi ini 3,14 atau pi sama dengan 22/7. Kemudian ini soal. Tentukan keliling dan luas pada bangun berikut. Lihat, pada di sini ada berapa bagian lingkaran? Di sini seret, kalau dipotong ini jadi ada, ini kan tidak terhubung ya. Nah, jadi ini ada beberapa bagian lingkaran. Oh sorry, nggak jadi lingkaran. Oke, jadi ini ada 3/4 lingkaran. Maka kalian kalau diminta menentukan keliling, maka kelilingnya 3/4 lingkaran. Ini semacam potongan pizza, jadi lingkarannya tidak penuh. Diketahui jari-jarinya R-nya 14 cm. Maka kalau yang ditanya keliling itu 3/4 dikali, karena yang diketahui jari-jari ya, maka bisa pakai 2 kali pi kali R. Jari-jarinya 14, maka kalian bisa pakai pi-nya 22/7, kelipatannya 7, 14, maka bisa pakai 22/7 kali 14. Seperti itu. Bisa dicoret, boleh. Jadi 2, oke. Ini 2 bisa dicoret dengan 4. Jadi tinggal 3 kali 22 sama dengan 66 cm. Kemudian jika yang ditanya luas pada bangun, luas lingkaran, maka luasnya sama dengan 3/4, sama kita pakai yang jari-jari ya, pi R kuadrat. Pi-nya juga bisa pakai yang 22/7. R kuadrat 14 kali 14 ya. Ini bisa kita coret 14 bagi 7 itu 2. Kemudian 2 bisa kita coret sama ini habis ya. 2 yang ini bisa kita coret, tinggal 11. Maka di sini tinggal 3 kali 11 kali 14 sama dengan 462 cm persegi. Itu. Jadi kelilingnya dari bangun tersebut itu 66 cm, luasnya 462 cm. Sudut pusat, kemudian ada yang namanya sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Apa itu sudut pusat dan sudut lingkaran? Sudut pusat lingkaran, sudut yang dibatasi oleh 2 jari-jari. Kalau kalian tadi sudah belajar tentang jari-jari, dan titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Jadi misalnya begini ya, ini ada A, O, di sini ada A, di sini ada titik B, maka ada yang namanya jari-jari OA dan ada yang namanya jari-jari OB. Maka alfa di sini adalah sudut pusat lingkaran. Jadi sudut alfa ini dibatasi oleh jari-jari OA dan jari-jari OB. Nah, ini yang namanya sudut pusat lingkaran. Kemudian sudut keliling lingkaran. Sudut yang dibatasi oleh 2 tali busur yang berpotongan di satu titik. Ingat, tali busur tadi menghubungkan 2 titik di lingkaran tapi tidak melalui titik pusat. Jadi kalau OA jari-jari ini menghubungkan dengan titik pusat lingkaran, kalau
Sudut keliling tidak. Jadi misalnya di mana ini? Di sini ada M. Nah, oke. Ada garis seret gini sama seret gini. Maka beta ini namanya sudut lingkaran. Tidak harus OA misalnya begini. Ada lingkaran, enggak jadi lingkaran ini. Kalau misalnya begini ada titik. Nah, ini M, ini N. Nah, ini O. Nah, beta di sini itu adalah sudut keliling lingkaran. Jadi ini MN ini tali busur, MO tali busur, dia kan nggak melewati titik pusat ya. Nah, betanya ini adalah titik sudut keliling lingkaran. Bisa juga di sini. Nah, ini juga bisa macam-macam sudut keliling lingkaran. Hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Jika sudut pusat dan sudut keliling lingkaran menghadap busur yang sama, besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling. Oke. Jadi kita gambar dulu. Ini P, ini Q. Sudut pusat POQ menghadap busur PQ. Jadi BQ ini BQ. PQ ini adalah busur lingkaran. Sudut pusat POQ menghadap busur PQ. Jika sudut keliling lingkaran itu menghadap busur yang sama dengan sudut pusat, yaitu sudut PQ, maka besar sudut pusat itu 2 kalinya besar sudut keliling. Jadi di sini kita gambar lagi seret. Nah, terus kita gambar lagi seret. Nah, gini. Ini R gitu ya. Beta, ini alfa. Maka sudut PRQ dapat ditarik kesimpulan. Sudut PRQ ini berapa? Sudut POQ ini berapa? Jadi kalau besar sudut pusat kan POQ ya, 2 kali besar sudut keliling, berarti 2 kali sudut PRQ. Gitu. Kalau sudut pusat 2 kalinya, maka sudut keliling itu setengahnya sudut pusat. Sudut POQ. Jadi sudut pusat itu sudut pusat 2 kali sudut keliling, dan sudut keliling setengahnya sudut pusat. Jelas ya? Ada contoh soal seperti berikut. Tentukan sudut AOB. Oke, diketahui apa? Diketahui sudut ACB. Sudut ACB ini sudut apa sih? Sudut keliling. Oke. Jadi sudut ACB sudut sudut keliling menghadap busur apa? Busur menghadap busur AB. Oke. Tentukan sudut AOB. Oke, AOB kan ini ya. Nah, AOB menghadap busur yang sama dengan sudut ACB. Maka berdasarkan hubungan sudut pusat dan sudut keliling, sudut AOB itu adalah kan sudut pusat ya tadi ya. Sudut AOB 2 kalinya sudut keliling. Karena menghadap busur yang sama. 2 kali sudut keliling yang menghadap busur yang sama dengan AB, yaitu sudut ACB.
Maka 2 kali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Oh, ternyata sudut AOB 60 derajat. Kemudian sudut ADB, ya. ADB ini sudut apa sih? Sudut. Oke, sudut ADB, sudut keliling diapit dengan 2 tali busur. Oke. Sudut ADB ini menghadap busur apa? Busur AB kan? Nah, maka sudut ADB itu sama dengan sudut ACB. ACB menghadap busur yang sama, yaitu AB. Maka jika menghadap busur yang sama, sudut keliling itu juga besarnya sama, 30 derajat. Oke. Kemudian panjang busur dan luas juring. Ini masih berhubungan dengan keliling luas lingkaran, makanya tadi dijelaskan sedikit tentang keliling dan luas lingkaran. Kalau di jenjang SD kalian hanya belajar keliling lingkaran, luas lingkaran, dan unsur-unsurnya, maka kita bertambah menjadi sudut pusat. Oh, hubungan sudut pusat. Oh, ini bukan ya, harusnya, sorry, ini tuh harusnya panjang busur dan luas juring yang ini ya. Agak sedikit ada kendala tadi. Jadi ini harusnya kalian coret ya. Jadi ini kita belajarnya itu tentang luas juring. Luas juring dan panjang busur. Di sini sudah. Panjang busur. Oke, luas juring. Kalian tadi tahu kan luas juring? Juring itu yang bagaimana? Misalnya di sini ada titik O, di sini ada P, di sini ada P, maka OB, sorry, di sini jadinya P. Oke, nah ini yang namanya luas juring. Kita mencari luas juring, yaitu sudut AOB, berarti sorry, ini ada titik B, di sini ada titik A kalau begitu ya. Oke. Jadi luas juring AOB itu sudutnya AOB misalnya alfa di sini ya. Alfa dibagi 360 derajat. 360 derajat itu kan sudut seluruh lingkaran ya. Satu lingkaran ini 360 derajat. Kalau kita mencarinya luas juring, maka kita harus mengalihkan dengan luas lingkaran. Jika yang ditanya panjang busur AB gini. Yang ditanya panjang busur AB, maka sudut AOB masih tetap sama. Sudut yang membentuk ini tadi panjang busurnya. Sudut AOB dibagi dengan 360 derajat dikali keliling. Kan kita mencari berapa bagian AB ini dari seluruh lingkaran ini, ya kan? Kalau luas juring kan kita mencari luas bagian ini dari seluruh luas lingkaran itu berapa sih, gitu kan? Nah, contoh soal. Tentukan luas juring lingkaran dengan jari-jari 7 dan sudut pusat 30 derajat. Oke, kita gambar dulu. Nomor 1. Ada yang namanya lingkaran. Oke, sedikit bagus sedikit ya. Dan misalnya ada titik O. Kenapa O terus ya? MN. Oke. Di sini ada 30 derajat. Oke. Maka luas juring MON dengan jari-jari 7. Luas juring MON sama dengan tadi 30 derajat sudutnya, tadi sudut MON dibagi 360 derajat ya, dikali luas lingkaran. Oke, sudut MON nya berapa? 30 derajat.
per 360 derajat. Tadi luas lingkarannya apa? P kali R kuadrat. Ini bisa kita coret boleh ya. 3 bagi 3, 6. 6 kan 1/12 ya. 1/12 dikali Pi-nya berapa? Pi-nya kita bisa pakai 22/7 dikali jari-jarinya 7 kuadrat. Atau 7 kali 7 ya. Sama dengan kalian hitung, jadi kalian hitung, kalian sudah pintar menghitung, bisa ketemu 12,83 cm persegi. Gitu ya. Oke, seret. Nomor 2. Tentukan panjang busur lingkaran dengan jari-jari 10 cm dan sudut pusat 90. Ini jari-jarinya 10 cm nih. Oke. Misalnya seperti ini, seret. Oke. 90 derajat ya. Maka dia membentuk siku-siku begini nih. Nah. Jari-jarinya 10. Nah, misalnya di sini OAB. Nah, maka panjang busur AOB panjang busur AOB itu sama dengan berapa? Di sini ya. Sudut AOB per total seluruh sudut lingkaran, maksudnya satu putaran penuh 360 derajat dikali, kalau kita menghitung panjang busur berarti yang melilit ini kan, yang melengkung ini kan, maka kalian butuh keliling lingkaran. Sudut AOB-nya berapa? 90 derajat. 360 derajat dikali kelilingnya berapa tadi? 2 kali Pi kali R. Nah, karena jari-jarinya itu 10, bukan kelipatan dari 7, maka kalian bisa pakai Pi sama dengan 3,14. Sehingga 90 dibagi 360 itu kan 1/4 ya. Dikali 2 kali 3,14 dikali jari-jarinya 10. Jadi ketemulah 15,7 cm. Seperti itu. Jadi panjang busur AB atau panjang busur lingkaran dengan jari-jari 10 dan sudut pusat 90 derajat itu 15,7 cm. Sedangkan luas juring dengan sudut pusat 30 derajat, jari-jari 7 cm itu 12,83 cm persegi. Oke, sampai di sini kalian bisa latihan soal berikut dari pelajaran yang sudah Ibu jelaskan tadi. Bisa kalian review pemahaman kalian, kalian kerjakan soal berikut. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa memahami. Sekian dan terima kasih.